Baik, pada pembahasan kali ini, pemateri akan membahas tentang renang gaya bebas, teknik-teknik renang gaya bebas, selanjutnya kesalahan-kesalahan pada renang gaya bebas, dan yang terakhir tips-tips renang gaya bebas. Yang pertama, pengertian renang gaya bebas. Gaya bebas adalah berenang dengan posisi dada menghadap ke permukaan air. Kedua belah lengan secara bergantian digerakkan jauh ke depan dengan gerakan mengayuh. Sementara dua belah kaki secara bergantian dicambukkan naik turun ke atas dan ke bawah. Gaya bebas adalah gaya berenang yang paling cepat dibandingkan dengan gaya-gaya lainnya. Selanjutnya, teknik-teknik renang gaya bebas. Di dalam teknik renang gaya bebas dibagi menjadi 3 teknik. Yang pertama teknik pergerakan tangan, yang kedua teknik pergerakan kaki, dan yang ketiga teknik pernapasan. Yang pertama teknik pergerakan tangan. Yang pertama posisi awal. Kedua tangan lurus di atas kepala. Kedua telapak tangan agak didekatkan tetapi tidak terlalu mepet. Kemudian tarik tangan ke bawah. Lakukan terus-menerus sampai ke finish. Kemudian angkat tangan kiri keluar dari ke permukaan air dan ayunkan tangan kiri ke sebelah. Dan ayunkan tangan kiri tersebut sejauh mungkin ke depan. Selanjutnya pada waktu tangan kiri diangkat keluar dari permukaan air, langsung gerakkan dan tarik tangan kanan ke bawah sampai ke belakang. Kemudian angkat tangan kanan keluar dari permukaan air dan ayunkan tangan kanan tersebut sejauh mungkin seperti yang dilakukan tangan kiri. Lakukan terus-menerus sampai mencapai finish. Yang kedua, teknik pergerakan kaki. Gerakan kaki pada renang gaya bebas berperan sebagai tenaga pendorong dan terutama sebagai stabilisator dan pengatur keseimbangan. Latihan gerakan kaki biasanya dilakukan di kolam dangkal. Teknik gerakan kaki pada renang gaya bebas adalah 1. Sikap permulaan. Yang kedua, gerakan. Gerakan dimulai dari panggul dan berakhir dengan gerakan kibasan pergelangan kaki. Gerakkan kaki ke bawah dan lakukan dengan agak kuat, terutama gerakan pergerakan kaki. Jarak antara ujung kaki yang atas dan yang bawah kira-kira 25-40 cm. Prinsip pergerakan kaki pada renang gaya bebas. Yang pertama, melakukan gerakan kaki dengan naik turun pada bidang yang vertikal. Dilakukan secara bergantian antara kaki kanan dan kaki kiri. Gerakan dimulai pada paha dan pada pergerakan penendangan tertekan pada bagian lutut untuk kemudian diluruskan pada akhir tendangan. Selanjutnya, kekuatan gerakan, yaitu tendangan ke bawah dilakukan dengan keras, sedangkan pada waktu kaki ke atas dilakukan dengan agak pelan. Yang selanjutnya, teknik bernapas. Mengambil atau menghirup napas dalam gaya bebas kita lakukan semenjak 2/3 kayuhan. Kita akhiri pada saat tangan kita kembali masuk ke dalam air. Kita ambil contoh bagian napas ke sisi kiri. Pada saat kayuhan tangan ke kita sejajar dengan dada, akan timbul gaya angkat pada sisi kiri tubuh kita. Akibatnya tubuh pun akan miring dan menghadap ke sisi kiri. Pada saat itulah kita mulai mengambil napas dan kemiringan tubuh kita dengan sendirinya akan membantu wajah kita untuk bisa menyembul ke atas permukaan air. Selanjutnya, kesalahan-kesalahan pada renang gaya bebas. Yang pertama, wajah di atas air. Jika Anda melakukan hal ini, maka bagian bawah badan akan cenderung untuk turun ke bawah, sehingga tahanan air akan membesar. Akibatnya, kecepatan Anda akan berkurang. Solusinya bagaimana?
wajah Anda ke dalam air dengan wajah menghadap ke bawah, agak ke depan, membentuk sudut 45 derajat. Selanjutnya, kesalahan kedua, kepala terangkat dari permukaan air ketika mengambil napas. Ini akan merusak keseimbangan dan irama Anda. Solusinya cukup tolehkan kepala ke samping kiri atau kanan dan celupkan ke dalam air lagi. Namun dalam jangka semata-mata untuk menolehkan kepala Anda saja. Selanjutnya kesalahan apa lagi? Yang bagian ketiga adalah lutut tertekuk ketika kedua kaki mengayuh. Akibatnya tubuh Anda akan streamline alias lurus sejajar permukaan air. Tahanan air pun akan membesar dan kecepatan Anda akan berkurang. Solusinya bagaimana? Ayunkan kaki mulai dari paha. Jangan tekuk lutut Anda. Fungsi lutut hanya untuk menjaga ketelenturan ayunan kaki Anda. Selanjutnya kesalahan yang keempat yaitu kesalahan gerakan tangan. Perlu diketahui, gerakan tangan inilah sumber gaya dorong atau propulsi yang paling utama, bukan gerakan kaki Anda. Selanjutnya, tangan kita turun sesudah masuk ke dalam air, yaitu pada fase ekstensis. Hal ini akan mengakibatkan lambatnya cara kalian berenang. Di samping itu, jika kesalahan ini kita lakukan secara terus-menerus, kita akan susah untuk mengambil napas. Selanjutnya, tips renang gaya bebas. Yang pertama, kaki terus bergerak, tidak boleh berhenti walau ketika sedang mengambil napas. Yang kedua, tangan kanan dan tangan kiri bergerak terus secara bergantian tanpa ada jeda atau istirahat sampai finish. Yang ketiga, posisi telapak tangan agar menghadap keluar ketika akan menyentuh permukaan air, jadi seolah-olah ujung ibu jari tangan yang menyentuh permukaan air terlebih dahulu. Ketika kepala menoleh ke kanan atau ke kiri untuk mengambil napas, kemudian langsung secepatnya bergerak kembali ke dalam air. Jangan menunggu gerakan tangan kanan atau tangan kiri selesai. Yang kelima, agar gaya bebas ini bisa lebih cepat gerakannya atau lebih stabil, pengambilan napas dilakukan setelah 2-3 set gerakan tangan. Jadi, jangan sekali gerakan tangan langsung mengambil napas. Mungkin itu saja pembahasan kali ini tentang renang gaya bebas. Tapi, perlu diketahui atau perlu dipelajari, apabila kita ingin berenang, terlebih dahulu kita harus melakukan yang namanya pemanasan agar tidak terjadi salah urat atau yang disebut dengan cedera. Mungkin itu saja pembahasan kali ini tentang renang gaya bebas. Pak Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pembahasan kali ini materi akan membahas mengenai permainan tradisional engklek. Diharapkan kalian nanti bisa memahami apa itu permainan engklek dan cara bermainnya. Yang pertama, permainan engklek. Apa itu permainan engklek? Permainan engklek adalah permainan tradisional anak-anak yang populer di Indonesia, khususnya di wilayah pedesaan. Permainan ini dapat ditemukan di berbagai wilayah Indonesia, baik di Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, dan Sulawesi. Di setiap daerah, permainan ini dikenal dengan nama yang berbeda pula. Terdapat dugaan bahwa permainan ini itu berasal dari daerah Belanda dan menyebar ke Nusantara pada zaman kolonial. Permainan engklek biasanya dimainkan oleh anak-anak dengan 2-5 peserta. Sedangkan di Jawa, permainan ini disebut dengan engklek dan biasa dimainkan oleh anak-anak perempuan. Selanjutnya, cara bermain permainan engklek ini. Yang pertama, peserta permainan. Peserta permainan melompat menggunakan satu kaki di setiap petak-petak yang telah digambarkan sebelumnya di tanah. Untuk dapat bermain, setiap anak harus berbekal gacuk yang biasanya berupa pecahan genting
atau disebut dengan kliweng. Yang dalam permainan kliweng ini ditempatkan di salah satu peta yang tergambar di tanah dengan cara dilempar. Peta yang ada gacuknya dan tidak boleh diinjak atau ditempati oleh setiap pemain. Jadi, para pemain harus melompat ke peta berikutnya dengan satu kaki serta mengelilingi peta-peta yang ada. Pemain yang telah menyelesaikan satu putaran terlebih dahulu berhak memilih sebuah peta untuk dijadikan. Peta itu artinya wilayahnya atau warisan atau sawah atau kebun mereka, yang artinya di peta tersebut pemain yang bersangkutan dapat menginjak peta itu dengan dua kaki, sementara pemain yang lain tidak boleh menginjak peta itu selama permainan. Peserta yang memiliki paling banyak peta, dia dianggap sebagai pemenangnya. Artinya dia sebagai yang paling kaya dalam permainan itu. Jadi permainan itu selesai. Mungkin cukup sampai di sini pembahasan tentang engklek permainan tradisional. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pembahasan kali ini kami akan membahas tentang jalan cepat. Diharapkan nanti dari video yang kami buat ini bisa memahamkan kalian tentang jalan cepat, pengertian jalan cepat, jarak jalan cepat, fungsi dan manfaat dari jalan cepat, dan yang terakhir teknik dasar dalam penggunaan jalan cepat. Yang pertama pengertian jalan cepat. Secara umum, jalan cepat dapat diartikan sebagai cabang olahraga atletik. Selain itu, jalan cepat diartikan juga sebagai aktivitas berjalan yang cukup cepat, namun berbeda dengan berlari. Dengan berjalan, jarak 1 km dapat ditempuh dalam waktu 12 menit. Untuk memperoleh manfaat kesehatan, kita dianjurkan untuk berjalan cepat setidaknya 30 menit setiap hari. Selanjutnya, jarak yang ditempuh dalam perlombaan jalan cepat. Yang pertama ada jarak tempuh 5 km, yang kedua 10 km, yang ketiga 20 km, dan yang terakhir 50 km sebagai telapak yang sebagian telapak kakinya harus menyentuh tanah agar tidak dieliminasi. Sebelum kita melakukan olahraga ini, akan lebih baik kalau kita pemanasan dulu agar tidak terjadi cedera. Selanjutnya, manfaat jalan cepat bagi tubuh. Yang pertama, memperbaiki susunan hati. Sebuah penelitian menyebutkan bahwa jalan cepat secara rutin berpotensi untuk memperbaiki susunan hati karena bergerak secara leluasa. Yang kedua, menurunkan resiko demensia. Yang dimaksud dengan demensia adalah dapat melancarkan aliran darah ke otak dan menurunkan resiko penyakit pembuluh darah. Bahkan menurut penelitian, jalan cepat secara teratur dapat menurunkan resiko terkena demensia dan membantu menjaga fungsi otak dari usia tua. Yang selanjutnya, menjaga kesehatan jantung. Karena dalam jalan cepat sangat bermanfaat untuk membantu mengontrol tekanan darah dan mengurangi kolesterol. Selanjutnya, mencegah atau mengontrol diabetes. Seperti kita tahu, jalan cepat adalah aktivitas yang dilakukan secara menggunakan fisik. Jadi, kalau kita bergerak, maka otomatis lemak yang ada dalam tubuh kita itu akan berkurang. Selanjutnya, teknik dasar dalam penerapan jalan cepat. Karena olahraga ini berbeda dengan jalan kaki biasanya, ada beberapa teknik yang harus diperhatikan untuk melakukan jalan cepat. Berjalan yang pertama itu berdiri tegak,
Jangan mencondongkan badan ke depan atau ke belakang. Jaga pandangan mata Anda ke depan. Yang selanjutnya, kepala dan dagu lurus ke depan sehingga tidak membuat otot leher dan punggung menjadi tegang. Yang kedua, gerakan lengan tangan. Tekuk lengan tangan Anda membentuk 90 derajat atau siku-siku. Selanjutnya, gerakan satu lengan tangan ke arah depan berlawanan dengan kaki. Misalnya, apabila kaki kiri yang dimajukan, maka lengan tangan kanan yang maju ke depan. Gerakan itu dilakukan secara terus-menerus. Selanjutnya, cara melangkahkan kaki. Saat melangkahkan kaki, pastikan tumit terlebih dahulu menyentuh tanah. Beri dorongan kuat pada ujung kaki Anda. Pastikan gerakan pinggul saat Anda melangkah agar tidak mengubah posisi tubuh Anda. Ambil langkah cukup lebar, tetapi jangan terlalu lebar agar tidak menyebabkan cedera. Melangkah terlalu sempit juga membuat Anda cepat lelah. Mungkin itu saja pembahasan kali ini mengenai jalan cepat. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pada pembahasan kali ini, pemateri akan membahas mengenai permainan besar atau catur. Catur dikatakan permainan besar karena dimainkan di Olimpiade dan di tingkat dunia. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas cara bergerak catur dan cara memenangkan dalam permainan catur. Namun sebelum itu kita tahu dulu ada berapa jumlah kotak yang ada di sini dan ada berapa jumlah dari catur ini sendiri. Yang pertama, jumlah dari kotak yang ada di sini warna hitam dan putih ini, dari keseluruhan ini ada 64 kotak persegi dan masing-masing ini ada 32. Kedua sisinya ini ada 32. Lalu dari catur sendiri ada 16 pemain catur di sini. Ada 16 pemain catur dan masing-masing itu ada 16, dan bila digabungkan maka akan menjadi 32 catur, baik hitam maupun putih. Selanjutnya, cara bermain catur. Namun sebelum itu kita harus tahu dulu cara bergerakan seorang catur. Yang pertama, raja. Cara bergerak raja bisa bergerak dengan jarak ke seluruh arah, namun hanya bisa satu langkah saja, baik ke kiri, ke depan, ke belakang maupun menyilang. Selanjutnya, ster atau ratu. Berbeda dari raja, ster memiliki pergerakan yang lebih luas dan jangkauannya. Ster bisa bergerak ke segala arah, baik ke kiri, ke kanan maupun ke depan atau ke samping, dan jangkauannya bisa sampai ujung, bisa sampai mana-mana. Ster. Pergerakan ster paling luas dari pergerakan semua pemain. Selanjutnya, peluncur. Ada dua peluncur dalam permainan catur, yaitu pertama peluncur pada warna hitam dan peluncur pada warna putih. Peluncur pada warna hitam, dia bisa bergerak menyilang melalui siku yang pertama, itu misalnya dia bisa bergerak menyilang hitam terus, dia akan bergerak hitam terus. Sedangkan peluncur warna putih dia bisa bergerak menyilang putih terus, baik maupun sebaliknya. Selanjutnya, kuda. Cara bermain kuda berbeda dari pergerakan dari yang lain. Dia bergerak dengan cara letter L. Misalnya begini, set, 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 atau set, set, set. Itu cara bergerak kuda. Dan kuda ini sangat berbahaya dalam permainan catur. Selanjutnya, benteng. Dalam permainan benteng, dalam cara memainkan benteng yang pertama itu dia bergerak dengan plus, bentuk plus. Misalnya begini, dia bisa bergerak ke sana maupun ke sini. Dia bisa bergerak, namun dia tidak bisa menyilang benteng. Benteng juga ada dua dalam permainan catur. Selanjutnya, yang terakhir, minion atau prajurit. Minion cara bergeraknya maju dan cara memakannya menyilang. Nah, begini.
Selanjutnya, cara memenangkan permainan catur. Cara memenangkan catur yaitu bukan dengan cara menghabiskan anggota-anggota lawan, atau namun caranya itu dengan membuat pergerakan raja atau raja musuh itu tidak bisa bergerak baik ke kanan maupun ke kiri saat menyekaknya. Nah, contohnya begini. Misalnya raja dari musuh ini tinggal benteng dan raja. Dan dari ini melakukan skak. Skak atau di sini raja tidak bisa bergerak baik ke sini atau ke sini. Raja dikatakan mati. Namun apabila kuda ini tidak ada di sini atau tidak ada di sini, maka raja bisa memakannya, contohnya begini. Karena dia tidak memiliki dekengan, harus ada dekengannya. Dan benteng di sini tidak bisa bergerak karena benteng bergerak hanya menyilak, bisa bergerak satu arah saja. Dia tidak bisa memakannya. Itu cara memenangkan permainan catur. Karena catur ini permainan pikiran, membutuhkan pikiran dan keejaran otak. Mungkin itu saja pembahasan kali ini tentang catur. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.